tegang ya. Gimana yang lain? Super excited sih, nggak nyangka bisa sampai ke stage ini dan bakal memberikan yang terbaik. Pokoknya dari semalam sampai tadi pagi kita kayak latihan terus speech-nya supaya bisa lancar. Bahkan kalau aku keluarganya udah datang dari Makassar lagi di pesawat nih buat terbang biar bisa nonton gitu bos nanti malam. Mas Dian, karena kita seperguruan, jadi punya mentor yang sama. Dian, Mas Dian juga dong. 3 lawan 1 guys. Oke. Mohon doanya. Hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh 4 wirausaha muda mandiri yang telah terpilih dari 17 peserta. Tibalah mereka di tahap Meet the Boss. Bagaimana keseruannya? Siapakah yang akan menjadi Capital Champion? Stay tune di Wirausaha Muda Mandiri 2022. Proud to be entrepreneur. Finally, setelah berapa hari ikutin challenges, bootcamp, dapat feedback dari judges, kita ada di Meet the Boss. Yeay! Di sini gue bakal ngasih yang terbaik. Gue bakal present semua materi yang udah gue siapin, yang killer-killer, untuk meluluhkan hati para juri. Akhirnya hari ini tiba juga Meet the Boss. Nggak nyangka aku bisa ada hari ini nanti untuk ketemu para bos-bos. Nah sekarang masih mau persiapan dulu nih teman-teman. Wish us all the best. Pokoknya semangat buat hari ini. Rasanya deg-degan, tapi udah prepare semuanya. Semoga nanti bisa berjalan dengan sukses, berjalan dengan ngasih yang terbaik. Siapapun pemenangnya, tetap aja kita semua yang terbaik di sini. Yuk kita masuk ke dalam ya. Hal baru bagi keempat peserta untuk presentasi usaha yang dimiliki oleh mereka di hadapan para bos. Tadi di bosnya gitu sih. Langsung berubah. Perkenalannya apa? Keempat peserta terus berlatih ketika di backstage sekalipun. Di situ ntar muncul juga foto gue. Gue nervous ya karena ini panggungnya keren banget. Jadi gue harus nyamain nih tingkat kekerenan dan keseriusan dari WMM Fest Meet the Boss. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih buat keluarga, teman-teman Aruna yang udah mendukung. Doain dia terbaik, semoga bisa kasih yang terbaik buat kalian semuanya. Thank you guys. Selamat malam lagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, luar biasa. Sehat semua ya? Harusnya ya. Amin. Amin. Senang sekali saya Cesar Gunawan dan rekan saya Dewi Kumala. bisa hadir di panggung yang megah ini dan menjadi satu momen yang begitu deja vu biasa bagi saya pribadi. Ini kayak tahun lalu, ini kayak 2 tahun lalu, enggak, ini kayak 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah hadir lagi di tahun keempat saya memandu acara Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Yes. Di WMM 2022 ini, para peserta akan menghadapi para bos atau investor. Bapak Teddy Barata sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Kementerian BUMN. Bapak Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri. Bapak Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama PT Medco Energy International Tbk sekaligus Duta Kopra Bank Mandiri. Dan Christian Sugiono perwakilan CIO Muda Indonesia. Langsung saja kita panggil mereka 4 peserta Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Yang pertama, inilah Alvin Tanto dari kategori teknologi. Gue pengen bos lihat gue siapa. Gue pengen para bos ngelihat keseriusan gue sampai mana. With or without the bosses or the prize money, I'm still gonna do what I'm gonna do. Selanjutnya boleh kita berikan apresiasi untuk Indra Purwidianto dari kategori kreatif.
Nggak sedeg-degan tadi sih, karena tadi udah GR udah agak lega gitu. Habis ini kita tinggal eksekusinya aja. Udah persiapan, semoga bisa ngasih yang terbaik. Doain ya teman-teman di rumah ya. Selanjutnya, Ada Dian Prayogi dari kategori sosial. Ya, Jar banyak kendala. Wah, tiktokan lagi dengan yang di sini. Hopefully nanti bakal lancar. pakai caping ya. Last but not least, kita punya yang paling cantik di antara ketiga pria ini, Benita Selian dari kategori Boga. Ya, cewek sendiri yang bisa lolos ke Wirausaha Muda Mandiri final top 4, seneng banget. Jadi harus bisa lebih menonjol daripada yang lain dan juga membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Kita di sini mau membuktikan bahwa perempuan juga bisa, nggak harus kalah dari laki-laki. Selamat malam teman-teman sekalian, sebelumnya selamat ya, ini sudah jadi top 4 ya di Wirausaha Muda Mandiri 2022, jadi mungkin selangkah lagi untuk menjadi pemenang. Rules of the game-nya yang paling umum adalah kalian punya waktu 90 detik untuk presentasi. Setelah itu kalian punya 60 detik untuk menjawab pertanyaan dari para bos. Apabila waktu sudah selesai, akan ada countdown-nya atau mungkin ada sisa waktu, bisa menambahkan atau mungkin bisa tambahkan. Dan selanjutnya itu pun juga sama berlaku untuk para atau peserta selanjutnya. Ya, Oke? jadi gunakan waktu 90 detik dengan sebaik-baiknya untuk melakukan presentasi. Peserta pertama dari kategori teknologi, kita sambut Alvin dari kategori teknologi. Pertama kali saya lihat 3D printer, saya pikir, wow, ini magic. Itu 10 tahun lalu. Tapi sekarang saya lihat, wow, this is still magic. Kenapa magic? So many lives have been saved. Banyak sekali nyawa yang sudah diselamatkan. Banyak sekali startup dan inovasi yang sudah lahir karena 3D printer. Dan lebih banyak lagi, time and money yang sudah dihemat karena industri maju menggunakan 3D printer sebagai metode suplemen manufakturnya. Padahal 3D printer dari China, dari Jerman, US, Jepang, itu punya satu masalah. Apa masalahnya? Mereka bukan dari Indonesia, itu aja masalahnya. Dan itu bikin maintenance-nya susah, maintenance-nya mahal, atau bahkan tidak ada program maintenance sama sekali untuk 3D printer dari impor. Itu yang mau kita solve. Jadi saya dari 3dprint.id, kita bikin 3D printer terbaik di Indonesia, medical grade certified by Kemenkes. 3D printer mass adoption is coming sooner or later. And we're leading the game. If you want a piece of that pie, I'm here for you. Untuk peserta pertama kami akan memohon dengan hormat Bapak Hilmi Panigoro untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan Bapak. Impressive. Thank you. Cuma yang lagi saya pikir market kamu ini siapa ya? Karena kan kamu mesti compete sama the big guys. Mereka ini harus convince yang kamu bikin ini reliable apa enggak? Saya pengen tahu strategi kamu buat mendevelop market ini kayak apa? Sudah Bapak Hilmi? Ya, Oke. silakan. Alvin sudah siap? Sudah jelas pertanyaannya? Oke. Waktu kamu 60 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Oke, thank you pertanyaannya Pak. Jadi dengan sertifikasi TKDN tahun ini, kita bisa masuk e-katalog. Itu akan menambah poin besar untuk adopsi produk saya di Indonesia. Kedua, produk saya sudah terbukti Pak. Jadi Toyota, Paragon, Wardah, Emina, Makeover, ITB, itu semua menggunakan 3D printer saya. Jadi if I have to convince that to fight against the big guys, I fought against them and won. Sekarang kita akan menuju kepada kategori kreatif. Untuk itu langsung saja kita persilahkan Indra. Naruna, handmade keramik tableware. Usaha yang kami mulai dari garasi saat ini sudah
ekspor ke 12 negara dan omset kami masa pandemi naik 12 kali lipat. Sentra keramik di Indonesia saat ini sedang tragis, 95%-nya bangkrut karena kita kalah di teknologi dan kita kalah dengan gemuran keramik impor. Naruna hadir dengan inovasi, kita mengolah limbah menjadi produk bernilai jual tinggi, bahkan 48 kali lipat lebih tinggi dari harga di pasaran. Dengan teknologi yang ada di Naruna, saat ini sentra-sentra yang kami bina, kapasitas produksinya bisa naik hingga 500%. Dan didukung dengan desain dan digital marketing yang kuat, kami telah dipercaya oleh 30.000 lebih customer yang ada di dalam dan luar negeri. Jika kami berkesempatan mendapatkan pendanaan, kami ingin memfasilitasi sentra-sentra yang ada di Indonesia dari edukasi, alat, dan pemasaran. Dan saat ini kami sudah memberdayakan 8 sentra yang ada di Jawa Tengah dan target kami ingin memberdayakan 42 sentra yang ada di Indonesia. Tentunya kita ingin mimpi 25 negara bisa kita ekspor dan kita bisa memberdayakan 21.000 pekerja terampil yang ada di Indonesia. Mari dukung Naruna untuk mewujudkan sentra keramik kembali berjaya. Indra Purwidianto, keren banget ya. Semangat gitu ya. Semangat harus dong ya. Untuk Indra kami persilakan dengan hormat Bapak Darmawan Junaidi untuk bertanya. Silakan Bapak. Pertanyaan saya, pasar dalam negeri juga menarik. Tetapi memang kita melihat pasar ekspor itu luar biasa. Bagaimana rencana Indra ke depan secara jangka panjang untuk mengembangkan ini? Baik itu porsi ekspornya sendiri maupun mungkin juga pasar dalam negeri. Karena banyak sekali channel yang bisa dimanfaatkan untuk membesar itu. Silakan. Ya, Mas Indra sudah siap? Sudah jelas? Baiklah, waktu kamu 60 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik Pak, mimpi kami bisa ekspor ke 25 negara dengan memberdayakan sentra yang ada di Indonesia. Karena kondisi sentra saat ini sangat-sangat tragis. Kita kalah teknologi dan kalah di gemuran keramik impor. Dengan menggunakan digital marketing, kami berhasil Pak. Kami dimulai dari garasi, saat ini pasca pandemi kita bisa naik 22 kali lipat dan kita bisa ekspor. Dengan digital marketing, kita main di semua platform channel pemasaran di Instagram, Shopee, TikTok, Tokopedia dan masih banyak platform yang lainnya. Dengan digital marketing ini nanti salah satu strategi kami bisa mendobrak pasar dalam negeri dan tentunya pasar luar negeri. Seperti itu Pak. Baik. Kita akan dengarkan dari kategori sosial, kita sambut Dian Prayogi. Siapa yang ingin jadi petani? Mayoritas generasi muda zaman now tidak ingin menjadi petani. Saya Dian, kami membantu petani berbicara dengan tanaman. Industri ini sangat besar. Agriculture is second largest contributor to our GDP. It's very huge. Foto ini diambil 2016. Ketika kami memulai perjalanan digitalisasi pertanian Indonesia. Di Cianjur Pak. Dan beberapa minggu yang lalu kami mendapat kabar bahwa sebagian dari mereka meninggal terkena gempa. Tapi kami tidak menyerah. Sekarang lebih dari 10.000 sensor across Java dan Sumatera kita tebar. Membantu lebih dari 3.000 petani di seluruh Indonesia. The real disruptions will come from our data platform. Kami punya data, berapa banyak pupuk dan kapan petani gunakan. Kami punya data, berapa banyak panen dan kapan petani akan panen. Kita bisa cut the middleman. Kita bisa ramping up the supply chains. This is gonna be huge opportunity for us. Together, we begin the agriculture revolutions in Indonesia. Terima kasih. Wow, Dian. Seru banget ya. Seru ya. Dengan AI bisa ngobrol sama tanaman. Filosofinya seperti Filosofinya itu. seperti itu ya. Baiklah. Untuk ini silakan Dewi. Ya, untuk itu langsung saja kami persilakan Pak Teddy Barata. Sudah menjadi finalis, capaian yang luar biasa sekali. Mas Dian, saya ada 2 pertanyaan. Ini kan startup ya Mas ya. Mas Dian ini single player atau punya tim? Baik Pak. Yang kedua, kebanyakan petani di Indonesia itu luas lahannya kurang dari 1.000 meter persegi. Kalau nanti mengimplementasikan solusi dari kamu ini,
apakah dari sisi biaya itu menjustify dari usaha ini. Baik. Gitu ya. Baik, Dian Prayogi, waktunya 60 detik, 2 pertanyaan, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak. Yang pertama, tim kami ada 3 Pak. Saya sendiri sebagai hustler, sebagai bisnis. Lalu CTO saya is a ex Samsung R&D, is very strong in terms of technical. Lalu kita punya operasional 25 tahun, experience in a farming. Dan juga kita punya ex YMM winner, Mas Gibran, e-fishery. Dia adalah early investor, our early investor, as an advisor as well. Jadi really strong. We just follow his footstep as a global. Lalu yang kedua, di Indonesia petani, Indonesia dan Barat itu berbeda. Di luar itu sangat industrial, di Indonesia small, medium, dan fragmented. Jadi pendekatannya harus beda. Makanya kami membuat sensor, ada 2 pendekatan, yaitu menggunakan IoT dan tanpa IoT. Jadi tinggal colok, 10 detik direkod dan itu offline, datanya diambil offline. Bayarnya Yarnen, 200.000 per bulan. Ini sangat mudah sekali untuk petani, sangat terjangkau, dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih. Oh, terima kasih. Mulia sekali ya, Iya, bisa bantu petani loh. iya. Negara itu kan agrikultur kan. 200.000 doang Iya. lagi untuk Iya. subscription-nya. Wah, Nice. terjangkau banget ya. Siap. Pak Darmawan, Pak Hilmi mungkin atau Tian mau nanya? Produktivitas Ya. atau nambah berapa cuan buat petani Mas? Baik. Silakan dia. 30 detik ya. Baik, ini ada riset yang bukan dilakukan oleh kami, melainkan independent riset. Setelah di-compare side by side, samping dan samping, konvensional dan integrated farming dengan kita, peningkatannya sampai 70%. In total, petani dapat kenaikan profit sampai 2 kali lipat. Wow. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk satu ini kategori boga, kami akan persilakan satu-satunya wanita, the one and only peserta wanita dari top 4 wirausaha muda mandiri. Untuk itu kami persilakan Benita Selian untuk maju mempresentasikan. Dalam kenangan, Benita Selian, berat 87 kg, resiko terkena diabetes. Benita adalah korban dari konsumsi gula berlebih. Namun Benita ini telah pergi 4 tahun yang lalu. Perkenalkan Benita Selian zaman now, yang sehat, produktif, dan percaya diri. Semua berkat perubahan pola hidup dan rutin konsumsi buah dan sayur dalam bentuk smoothies. Saat ini ada 19,5 juta penderita diabetes di Indonesia. Itu setara dengan hampir 2 kali lipat populasi Jakarta. Jika dibiarkan terus-menerus, maka pada tahun 2030 akan ada 30 juta jiwa dan menghabiskan anggaran BPJS 71% sebesar 12,7 miliar triliun rupiah. Padahal pola hidup sehat dapat mencegah diabetes. Namun sayangnya 95% masyarakat Indonesia kurang konsumsi buah dan sayur. Oleh karena itu saya ingin turun tangan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari sinilah lahir smoothie teori. Smoothie sehat yang terbuat dari 100% bahan alami tanpa tambahan gula. Bukti bahwa hidup sehat itu mudah, menyenangkan, dan tidak mahal. Yuk ciptakan generasi kekinian yang teredukasi dan sehat, karena hidupmu tetap bisa manis tanpa gula. Wow! Benita bagus ya show-nya ya. Semua orang langsung convince bahwa produk kamu itu it works gitu ya. Iya benar. Terbukti ya. Tapi satu begini, mungkin yang terbukti bukan hanya produk kamu aja, produk kamu terbukti. Mungkin produk lain pesaingnya juga bisa terbukti. Kita tahu kalau healthy drinks atau healthy food itu banyak sekali sekarang. Benar. Kalau misalnya kita lihat di social media, yang tag saya di Instagram banyak banget gitu ya. Pertanyaan saya pertama begini, apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya yang di market yang very saturated, yang udah sangat banyak sekali, dan strategi apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa stand out? Itu nomor satu. Nomor dua, kamu tahu kalau misalnya kamu selesai dari acara ini ada potensi untuk mendapat kapital, dapat duit, betul ya? Betul. Pertanyaan saya, itu uang akan kamu gunakan untuk apa? Kita nggak usah sebut jumlahnya dulu, gitu ya. Saya pengen tahu rencana kamu dengan penggunaan uang itu dalam jangka waktu let's say 1, 2, atau 3 tahun maybe, atau 1 atau 6 bulan juga bisa. Tapi yang kita butuh adalah bahwa apabila kita memberi kapital, kita harus tahu bahwa si orang itu bisa memanfaatkan untuk
bisnisnya lebih berkembang dan kita ingin tahu itu seperti apa. Oke, baiklah. 2 pertanyaan, unique selling point dan juga mau diapain nih capitalnya? 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Jika multi teori ini yang membedakan adalah pertama kita memang base-nya di Indonesia Timur dan masih sangat kurang sebenarnya produk-produk kesehatan di Indonesia Timur. Maka kami mau jadi leading di Indonesia Timur, terutama saat ini kita memang base-nya di Kota Makassar. Nah, kedepannya jika kita mendapatkan pendanaan dari capital di Wirausaha Muda Mandiri ini, kami akan menggunakan dana ini untuk mengembangkan produk, tentunya untuk memberikan pembeda-pembeda ke depannya sehingga kita bisa lebih banyak menyerap lagi buah-buahan, terutama karena kita ingin meningkatkan kapasitas produksi ya. Jadi bukan cuma sekedar dari outlet-outlet, tapi memang lebih banyak research yang akan dilakukan untuk memberikan kita pilihan-pilihan produk yang lebih berbeda dari market. Dan ini tujuan ke depannya akan mau menciptakan produk yang bisa di-reach di supermarket di seluruh Indonesia. Oke. Wow. Terima Bisa kasih, pakai Ben. produk lokal dari Iya. Indonesia Timur berarti Betul. ya. Saya cuma mengkonfirmasi berarti untuk menambah SKU, jumlah varian gitu ya. Ya pastinya mau diverifikasi, jadi bukan cuma dari outlet aja, Dan tapi akan ada pengembangan Stay di produk. Makassar aja. Buat sekarang fokus di Indonesia Timur, tapi tentunya akan menyebar lagi ke tempat-tempat lain. Thank you. Kita akan mempersilahkan para the boss untuk berdiskusi kira-kira menentukan siapa yang nanti akhirnya menjadi champion di Wirausaha Muda Mandiri 2022. Silakan Pak Teddy, Pak Darmawan, Pak Hilmi dan juga Mas Tian untuk kembali ke tempat Boleh, masing-masing, silakan, kembali ke berdeliberasi, berdiskusi. Boleh kita berikan apresiasi untuk para boss dan juga top 4 Wirausaha Muda Mandiri 2022. Setelah mendengarkan presentasi usaha yang dimiliki keempat peserta, tibalah saatnya para bos untuk deliberasi menentukan siapakah yang layak menjadi capital champion dan mendapatkan hadiah uang tertinggi. Bukan hal mudah untuk menentukannya, karena keempat peserta sudah menunjukkan yang terbaik. Inilah saatnya. Yes, dan pada malam hari ini kita sudah tidak sabar untuk mengumumkan siapa yang menjadi pemenang di Wirausaha Muda Mandiri 2022. Dan langsung saja. Ya, kami akan umumkan bagi para 4 peserta yang namanya kami panggil. Silakan maju 2 langkah ke depan. Benita dari kategori Boga. Dan Alvin dari kategori teknologi. Anda berdua merupakan peserta dengan nilai investasi terendah. Dan nilai investasi untuk peserta Benita sebesar 75 juta rupiah. Yes. Dan untuk Alvin Tanto, kamu mendapatkan pendanaan atau investasi senilai 180 juta rupiah. Kita akan segera menuju kepada 2 peserta berikutnya, yakni Dian Prayogi dan Indra Purwidianto. Di mana Dian Prayogi adalah dari kategori sosial, sedangkan Indra Purwidianto dari kategori kreatif. Dengan kata lain, salah satu dari mereka adalah Capital Champion di tahun 2022 ini. Dan pemenang Wirausaha Muda Mandiri tahun 2022. Selamat untuk Indra Purwidianto dari kategori kreatif. Kamu adalah Capital Champion di tahun 2022 kali ini. Dian, kamu merupakan runner up Wirausaha Muda Mandiri tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar 255 juta rupiah. Kepada Capital Champion
Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Indra Purwidianto. Ya, Indra dari kategori kreatif. Dengan kemenangan Indra Purwidianto dengan usaha Naruna dari kategori kreatif sebagai Capital Champion WMM 2022. Usai sudah Wira Usaha Muda Mandiri 2022 kali ini. Untuk para wirausaha muda di luar sana, terus berkarya dan ditunggu untuk WMM tahun 2023. Wow, seneng banget sih tentunya ya. Ya, terima kasih Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat keluarga, supportnya luar biasa banget, kangen sama anak sama istri. Thank you juga tim Naruna, luar biasa banget support dari tim Naruna, hebat banget. Terima kasih kalau nggak ada kalian kita nggak bakal dapat sampai saat ini. Oke, yang pertama lega, lega banget lah setelah 2 tahun ya. Akhirnya meet the boss. Worth it banget. WMM acara kompetisi kewirausahaan paling keren yang pernah gue ikutin. Akhirnya udah selesai ketegangannya dan senang banget juga dengan hasilnya. Pokoknya apapun itu yang kita dapetin akan aku manfaatin sebaik-baiknya dan pastinya akan bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan aku yakin setelah WMM ini bisnis aku bisa jauh bertumbuh lebih besar lagi. WMM 2022. Setelah menyelesaikan fase bootcamp dan meet the boss, ke-17 peserta melanjutkan keseruannya di WMM Fest 2022. WMM Fest ini merupakan bentuk selebrasi yang penuh dengan kreativitas dan inovasi dari para peserta top 17 Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Mereka diberikan booth untuk memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat, serta memperebutkan extra reward dari public vote, dengan harapan dapat menjadi wadah komunitas untuk bereksplorasi. WMM Fest juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dan juga menyediakan produk-produk UMKM binaan Bank Mandiri. Pada WMM Fest tahun ini juga diumumkan pemenang most voted booth dari tiap kategori yang sudah dikumpulkan oleh top 17 Wira Usaha Muda Mandiri lewat public vote selama WMM Fest berlangsung. Dan langsung saja ini dia pemenang untuk kategori. Ini dia kategori Goga. Pemenangnya adalah Sabar Medina. Kategori teknologi adalah Bobida. Kategori kreatif Naruna. Dan selanjutnya kategori sosial Moana. Serta diumumkan juga siapa pemenang dari Urban Festival yang merupakan UMKM yang telah mempresentasikan bisnisnya. Itulah tadi keseruan 3 hari bersama WMM Fest 2022. Dan sampai bertemu lagi di Wira Usaha Muda Mandiri selanjutnya.